Jadi apa aja kesimpulannya? Makanan siap saji ada alternatif yang mudah untuk disediakan di malam hari, ya kan? Nah itu, jadi landasan cerita latar belakang itulah yang menjadi motivasi judul. Jadi apa yang sudah orang lakukan di dalam penelitian itu yang kita justifikasi supaya termotivasi. Jadi gini, apa justifikasi? Kalau tadi kan saya makanan siap saji. Nah, apa yang menjustifikasi? Menjustifikasinya adalah pertama, uh, sekarang kondisi manusia sudah semakin modern, bisa menyediakan makanan dalam waktu yang tidak lama. Kemudian jika listrik mati, kompor tidak ada, jadi dengan air panas saja sudah bisa memasak gitu. Kemudian juga memiliki kalori yang tidak terlalu tinggi tapi bisa disiapkan. Ada orang melakukan dengan masak nasi, masak ini segala macam, itu butuh waktu yang lama. Ada orang keluar dari rumah mencari jualan kemana-mana, makanan jam 2 malam, itu butuh waktu yang lama, tempat yang belum pasti. Jadi kekurangan-kekurangan diceritakan. Kalau mencari makanan di luar rumah pada malam hari. Kemudian hujan pula lagi. Kemudian sakit pula lagi. Jadi mencari tantangan baru untuk mencari makanan di luar itu berat. Tapi kalau sudah tersedia, itu akan meringankan. Nah, itu kan mencari lawannya kan. Apa solusinya? Ya menyediakan makanan instan seperti Indomie misalnya. Nah, ini artinya justifikasi. Nah, justifikasi orang sudah lakukan dulu menyiapkan makanan nasi goreng malam hari, tapi waktunya banyak. Orang sudah lakukan dulu membeli makanan keluar, tapi butuh waktu, perjalanan, biaya yang besar. Malah kalau hujan tambah bersiko. Orang juga lakukan dulu memasak, tapi harus menyiapkan kayu api, listrik segala macam. Nah, tapi ada yang simpel, kita dalam keadaan duduk bisa matang. Nah, jadi itulah yang perlu dijadikan suatu motivasi yang namanya makanan siap saji. Ini inti dari latar belakang yang kamu perbaiki, yang jangan lagi dalam definisi saja. Jadi kalau mau diambil, nah ini boleh bab kedua, teknologi plasma telah banyak dimanfaatkan. Itu boleh. Kamu akan buat itu boleh, itu bagus. Artinya memberikan hal-hal positif. Jadi isi lagi dari motivasi itu keuntungannya itu diutamakan, kerugiannya itu diutamakan untuk yang bukan kita punya. Tapi kalau kita punya kerugiannya sedikit. Misalnya kita buatlah dengan instan Indomie. Instan itu cepat masaknya, mudah, enak rasanya, menambah bumbunya pun tak susah. Tapi kerugian aja, misalnya apa? Ada kandungan aditif, pengawet. Ada juga, tapi dalam jangka panjang. Nah, kalau sering-sering, kalau tak sering kan apa-apa. Itu dia kerugian dari makan Indomie. Keuntungannya diambil. Jadi keuntungan itu ceritanya 5, kerugiannya 1 aja. Nah, jadi isi motivasi tadi, isi latar belakang tadi, pertama ada motivasi, yang kedua ada justifikasi, yang ketiga ada keuntungan dan kerugian. Nah, ini perlu disebutkan. Nah, itulah dia. Boleh kamu cerita itu. Kalau justifikasi itu sebutkan siapa-siapa yang udah lakukan. Makanya di bab pendahuluan itu bisa sampai 50 referensi. 50 referensi. Sebentar ya. Klasifikasi plasma juga boleh, tapi ini dalam teori aja, bab 2. Yang kalau yang plasma tadi definisi pertama itu bab 1, yang ini boleh bab 2, yang ini boleh bab 1 teknologi plasma. Plasma non termal kita rencana pakai plasma non termal atau plasma termal, kamu pikirkan dulu. Oh, ini plasma termal yang di tekanan atmosfer ya, saya minta itu ya. Iya, plasma non termal di tekanan atmosfer. Ini akan kita tengok gimana. Ini bolehlah dimasukkan di bab 1. Cuma perlu tambahan lagi ya. Teori kinetik ini tambahkan nih lagi untuk bab 1.
Ya tujuan belum, manfaat belum, batasan sementara belum jumpa kamu isi aja dulu, bagaimana udah? Oh iya, kalau bisa jumpa nanti kita diskusi, kalau udah siap juga lebih bagus, lebih banyak seperti yang saya sarankan 50 referensi, boleh kamu kirimkan ke saya WA ke WA ya. Saya kira itu mungkin lebih lebih mudahnya, ya. Kemudian apalagi yang mau ditanyakan? Kalau kuliah saya belum bisa lanjut, tapi diskusi ini saya kira cukup untuk menambah wawasan kamu terkait dengan ini. Kemudian kalau tujuan ambil 3 poin aja lah, nggak usah terlalu banyak. Kalau manfaat itu setelah kita mendapatkan tujuan itu, pertama untuk aplikasi ya, aplikasi plasma yang selalu berada pada kondisi tekanan atmosfer tapi dia non termal, itu manfaatnya. Kita ingin tahu karakteristiknya. Kemudian berapa apa namanya gasnya? Nah, argon. Kenapa dibuat argon? Karena argon banyak dipakai dalam dunia industri. Jadi melihat bagaimana reaksi argon dalam mendeposisi atau sputtering ini sputtering yang mungkin dilakukan dalam tekanan tinggi. Itu dia manfaatnya. Batasan ya itu nama masalahnya aja, argon, kemudian non thermal. Yang penting temperatur, tekanan, densitas itu paling utama batasannya. Kemudian sumber pemicunya kita buat nanti temperatur aja lah sebagai sumber yang pembangkitnya, karena kamu kan modeling kan, pemodelan. Rencana gimana? Kan betul dari thermal ke non thermal. Nggak apa-apa itu aja, itu nggak apa-apa. Tekanan atmosfer tapi peristiwanya non thermal. Nggak apa-apa. Saya kira itu. Itu tetap jalan. Nanti masalah judul kan masih bisa direvisi kalau ada perbaikan. Malah setelah tesis pun bisa ada perbaikan. Kalau kamu ya boleh aja kita buat microhydrogen itu, jalan keluarnya ikuti aja lah dulu, khawatir nanti kamu takutnya bisa lama. Kamu masukkan installnya, coba kamu ambil yang punya si Ricky itu, kamu jalankan dulu sistemnya. Jadi intinya kamu run kan, kamu proseskan tercapai ya target yang dibuat si Ricky itu dulu. Itu sebagai langkah awalnya. Ya kalau membuat dari awal kan kamu tak tahu yang ada itu dulu, yang sudah dibuat Ricky itu gimana hasilnya. Ya, saya kira itu mungkin dulu. Jadi jalan keluarnya sebelum jumpa saya minggu depan, perbaiki lagi proposal ini. Yang kedua, install laptopnya dengan MATLAB, lalu kopikan yang punya si Ricky, jalankan punya si Ricky. Kalau tak jalan, tanya Ricky, di mana Anda jalannya dan bagaimana supaya bisa jalan. Saya kira gitu aja. Ada lagi? Itu aja udah banyak tuh. Ya, ya. Oke lah ya. Ya, ya. Nah, itu dulu ya. Saya mau ngerjakan lain, nggak bisa ngomong. Tadi ngomong dari sesak saya. Ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.